Dia mengangkat balok besi berat puluhan kilogram. Instruktur meminta prajurit baru untuk menahan napas selama 4 menit. Dan keras memukul perut prajurit baru. Belum menunggu lawan merasa sakit. Langsung melemparnya ke laut tanpa belas kasihan. Lalu dia sendiri berbicara seperti biasa. Berbalik dan mulai bercanda. Tidak peduli sama sekali dengan nyawa orang lain. Bisa berenang untuk apa? Bahkan jika juara Olimpiade datang. Bahkan jika ada wanita telanjang di depannya, dia juga tidak bisa berenang sama sekali. Sekarang pulang semua. Namun prajurit baru tidak bisa bertahan lebih dari 2 menit. Dan dia tentu saja dikeluarkan dari tim. Karl sangat paham alasan teman timnya dipecat. Karl sangat paham mengapa temannya dipecat. Karena menjalin hubungan baik dengan dirinya sendiri. Sejak hari itu, dia bersumpah diam-diam. Bahwa suatu hari nanti akan membawa temannya kembali. Maka dalam latihan selanjutnya, dia memberikan usaha lebih dari orang lain. Hanya untuk memastikan instruktur tidak menemukan kesalahan. Dia masih menghadapi kesulitan besar. Karena setelah lulus dari sekolah dasar, dia bekerja di pertanian keluarga. Sehingga ujian Karl selalu tidak lulus. Bahkan mendekati titik putus sekolah. Jadi ketika liburan tiba, saat orang lain pergi bersenang-senang ke bar, Karl akan pergi ke perpustakaan. Meminta bantuan staf untuk belajar. Dia duduk di depan meja belajar. Wajahnya penuh dengan rasa haus akan pengetahuan. Cahaya bulan malam menyelimuti bumi. Dia masih berkonsentrasi dalam pikirannya di bawah cahaya lampu. Dia menggunakan pena sebagai pedang. Dan buku sebagai perisai. Bertarung dengan gigi di medan perang pengetahuan. Hanya agar bisa melampaui rintangan yang tampaknya sulit diatasi ini. Berjuang maju menuju impian di hatinya. Setelah periode usaha yang panjang, prestasi Karl menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk berlatih. Tugas kali ini adalah menyambung logam di bawah air. Namun saat 2 rekannya bekerja di bawah air, lambung kapal tugas tiba-tiba terhuyung. Hal ini juga membuat salah satu tabung oksigen orang tersebut terjebak di celah. Tapi lebih buruk lagi, adalah kestabilan kapal yang sangat tidak stabil saat ini. Setiap saat bisa tergelincir ke dalam jurang laut yang dalam. Satu-satunya cara sekarang adalah membawa selang oksigen baru di darat. Memungkinkan anggota tim yang terjebak untuk menggantikan sebelum meninggalkan. Kapal berada dalam situasi darurat. Dan para siswa saat ini semuanya adalah pemula. Jadi instruktur Shandai ingin ikut serta secara pribadi. Namun Karl sadar, dengan kondisi fisiknya, ia akan mati jika turun ke air. Perhatikan ucapanmu, rekan. Kamu tidak bisa menyelam begitu dalam, biarkan aku sudah siap. Maka, Karl membawa harapan semua orang turun ke dasar laut. Namun begitu dia masuk ke dalam kabin, kapal yang sudah goyah menjadi lebih tidak stabil. Dan tergelincir lagi beberapa jarak. Kejadian yang tak terduga ini menyebabkan rekan tim di bawah air hancur. Tangannya mulai gemetar tak terkendali. Napasnya menjadi pendek dan tidak teratur. Seakan-akan hari kiamat telah dekat. Akhirnya, di bawah tekanan fisik dan mental yang besar, dia meninggalkan rekan timnya tanpa melihat ke belakang. Saat itu, perahu mulai tenggelam lagi. Saya tidak bisa bernapas.